Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan beranggotakan 4 orang. Ada saya Rehan, ada Bang Riu, Bang Dimar, dan Mbak Nur Fazila dari kelas IF103. Yang pertama, representasikan bilangan dan operasi ALU. Yang pertama, Bang Riu. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk merepresentasikan bilangan biner 2S komplement 8 bit, diubah dulu menjadi positif, yaitu 56, dengan biner 00111000, lalu diubah menjadi inverse 1S komplement, yang dimana itu kebalikan dari biner tadi, yaitu menjadi 11000011, lalu diubah menjadi 2S komplement, yang 1S komplement tadi ditambah 1 di akhirannya. Begitupun untuk yang 73, hasil akhirnya menjadi 101101111. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah operasi A plus B, proses biner ALU. Nah, di sini karena depannya angkanya 1, maka di sini desimalnya menjadi negatif 11001000 min 56 setelah selesai dijumlahkan. Lalu di bawahnya adalah min 73. Ketika dijumlahkan menjadi 10111111. Dan karena ini operasi bilangan 8 bit, makanya satu angka di terakhir ini dihilangkan. Jadi hanya ada 8 digit. Next. Lalu poin C, tentukan hasil akhir status overflow dan jelaskan aturan overflow yang berlaku. Hasil akhirnya tadi 011111 sama dengan plus 127 desimalnya. Kenapa positif? Karena angka paling kirinya 0, bukan 1. Kalau 1 tadi negatif. Nah, status overflow, ya terjadi status overflow. Jika dua bilangan bertanda sama dijumlahkan, tapi hasilnya bertanda berbeda. Dalam kasus ini tadi min 73 negatif, min 56 negatif, min 73 negatif. Jadi hasilnya plus 127 positif. Nah, untuk cek secara desimal ini min 56 plus dalam kurung min 73 sama dengan min 129. Untuk hasil akhir, ya next. Untuk poin D, jelaskan mengapa hasil operasi tidak boleh langsung digunakan oleh program jika overflow terjadi. Karena nilai biner hasil tidak merepresentasikan nilai sebenarnya. Selanjutnya karena CPU itu menyimpan hasil yang salah secara matematis. Nah, program bisa mengambil keputusan salah, menghasilkan error logika, menyebabkan bug yang serius. Contohnya di sini hasil hasil seharusnya kan min 129, tapi yang terbaca program itu plus 127. Ini kan sangat berbahaya jika tidak dicek overflow flag-nya. Next. Eh, Sekarang nomor 2, di sini jelaskan secara lengkap struktur bagaimana sebuah prosesor mengeksekusi instruksi berikut. 2A adalah peran, eh, ya, jadi eksekusi instruksi ADDR3, R1, R2 pada prosesor, yang seperti pada box biru itu. Instruksi ADDR3, R1, R2 berarti prosesor menjumlahkan isi register R1 dan R2, kemudian menyimpan hasilnya ke register R3. Proses eksekusi instruksi ini melibatkan beberapa komponen utama CPU, yaitu program counter, PC, instruction register, IR, control unit, ALU, dan register, serta mengikuti siklus fetch, decode, execute. Peran program counter PC dan instruction register IR, program counter ini atau PC ya, berfungsi menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi. PC menunjuk ke alamat instruksi ADD, kalau dilihat di situ ADD R3, R1, R2 di memori. Setelah instruksi diambil, PC akan diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya, instruksi register atau IR. Berfungsi menyimpan instruksi yang sedang diproses sehingga dapat diterjemahkan dan dieksekusi oleh CPU. Next. Selanjutnya adalah poin 2B, di sini adalah proses fetch, decode, execute. Pada tahap fetch, CPU menggunakan alamat yang disimpan di PC untuk mengambil instruksi dan memori dan menyimpan ke IR. Pada tahap decode, control unit membaca isi IR dan mengenali bahwa instruksi tersebut adalah operasi penjumlahan dengan dua operan sumber R1 dan R2, serta satu operan tujuan R3. Pada tahap execute, nilai dan register R1 dan R2 dikirim ke ALU untuk dijumlahkan. Kemudian hasilnya disimpan ke register R3. Selanjutnya untuk Kanurul bisa melanjutkan. Selanjutnya ada peran kontrol unit. Kontrol unit bertugas mengatur jalannya eksekusi instruksi dengan menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal ini mengatur pembacaan data dari register R1 dan R2, mengaktifkan operasi penjumlahan pada ALU, serta menyimpan hasil ke register R3. Lalu selanjutnya ada keterlibatan ALU dan register. ALU berfungsi melakukan operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dua nilai dari R1 dan R2. Register berperan sebagai tempat penyimpanan sementara data dan hasil operasi, sehingga proses dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya ada hubungan dengan instruction set arsitektur atau ISA. Instruksi ADDR3, R1, R2 merupakan bagian dari instruction set arsitektur ICA.
yaitu spesifikasi yang menentukan format instruksi, jenis register, dan cara instruksi dieksekusi. Bisa menjadi penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras agar instruksi dapat dipahami dan dijalankan oleh prosesor. Kesimpulannya, eksekusi instruksi ADDR3, R1, R2 dilakukan melalui siklus Place Decode Execute dengan koordinasi PC, IR, Control Unit, ALU, dan register sesuai aturan yang ditetapkan oleh ISA. Selanjutnya nomor 3, hazard pada 5-stage instruction pipeline. Yang ketiga, diberikan rangkaian instruksi berikut pada prosesor 5-stage instruction pipeline. Yang pertama ada identifikasi seluruh jenis hazard yang terjadi. Identifikasi hazard yang pertama ada data hazard read after write raw. Data hazard jenis raw terjadi ketika sebuah instruksi perlu membaca data dari suatu register. Namun, instruksi sebelumnya belum selesai menuliskan nilai terbaru ke register tersebut. Pada rangkaian ini terjadi ketergantungan data di setiap barisnya. Yang pertama ada ketergantungan R1. Instruksi 2, ADDR2, R1, R3 mencoba membaca register R1, padahal R1 masih dalam proses dimuat oleh instruksi 1, not R1X. Lalu ketergantungan 2 ada instruksi 3, mul R4, R2, R5 membutuhkan hasil perhitungan dari register R2, sementara nilai R2 baru akan selesai dihitung oleh instruksi 2, ADDR2, R1, R3. Selanjutnya ada ketergantungan R4, atau instruksi 4. BEQ R4 RO label harus membaca nilai R4 untuk membandingkannya. Namun nilai R4 tersebut masih diproses oleh instruksi 3, mul R4, R2, R5. Lalu yang kedua ada kontrol hazard atau branch hazard. Muncul akibat adanya instruksi percabangan yang membuat prosesor tidak pasti mengenai instruksi mana yang harus diambil selanjutnya. Instruksi BEQ, instruksi 4, BEQ R4, RO label adalah instruksi percabangan bersyarat. Dalam sistem 5-stage pipeline, prosesor biasanya sudah mengambil phase instruksi berikutnya sebelum hasil perbandingan R4 dan RO selesai dihitung. Jika kondisi BEQ terpenuhi atau benar-benar melompat ke label, maka instruksi-instruksi yang terlanjur masuk ke pipa antrian harus dibuang atau flush, yang menyebabkan terjadinya penundaan. Ya, selanjutnya, Kak. Dampak dan solusi hazard pipeline. Dampak data hazard. Yang pertama, hazard load add adalah load use hazard, di mana pada pipeline 5 stage ini data dari load baru tersedia setelah stage mem, sedangkan add membutuhkan data pada stage X. Walaupun ada forwarding, tetap diperlukan one stall cycle. Sedangkan pada hazard add mul BEQ dapat diselesaikan dengan forwarding, tidak perlu ada stall tambahan. Lalu dampak kontrol hazard. Pada instruksi BEQ R4 RO label menyebabkan pipeline harus menunggu hasil evaluasi branch. Jika tidak ada branch prediction, akan terjadi branch penalty atau flush atau stall. Lalu selanjutnya dampak terhadap CPI. Secara konsep CPI aktual, yang CPI ideal plus data karena data hazard plus branch penalty. Karena ada one stall akibat load use hazard dan penalty akibat branch, maka CPI menjadi lebih besar dari 1. Lalu dampak terhadap performa. Karena CPI naik, jumlah siklus total eksekusi meningkat dan throughput menurun, maka performa prosesor menjadi lebih rendah dibanding kondisi ideal. Kesimpulannya, akibatnya ada stall dan penalti tersebut, CPI meningkat dari CPI ideal yang mana bukan sama dengan 1, sehingga performa prosesor menurun. Ya, selanjutnya, Kak. Teknik pipeline untuk solve problem. 3 teknik pipeline untuk solve problem, yaitu 1, data forwarding bypassing. Teknik ini adalah teknik yang memungkinkan hasil operasi dari suatu tahap pipeline dikirim langsung ke tahap berikutnya tanpa harus menunggu hasil tersebut ditulis kembali ke register. Contoh pada kasus add ke mul ke PEQ, hasil dari ALU dapat langsung diteruskan ke instruksi berikutnya yang membutuhkan, sehingga tidak perlu menunggu sampai tahap BB. Keuntungannya yaitu mengurangi atau menghilangkan stall pada raw hasil tertentu dan meningkatkan efisiensi pipeline. Catatannya adalah forwarding tidak sepenuhnya menyelesaikan load use hazard load ke add karena data dari load baru tersedia setelah tahap MM. Biasanya membutuhkan 1 stall cycle. Pipeline stall hazard atau hazard detection unit, jika forwarding tidak cukup, seperti pada load use hazard, proses akan melakukan stall atau bubble, yaitu menghentikan sementara eksekusi instruksi berikutnya sampai data tersedia. Pada kasus load add membutuhkan 1 stall cycle karena add membutuhkan data R1 sebelum load selesai pada tahap MM. Mekanisme ini dikendalikan oleh hazard detection unit yang mendeteksi adanya ketergantungan data, menyisipkan bubble, menunda eksekusi instruksi berikutnya. Keuntungannya yaitu menjamin eksekusi tetap benar, correctness terjaga, mencegah penggunaan data yang belum valid. Kelemahannya meningkatkan CPI, menurunkan performanya. Lalu ada yang ketiga, branch prediction atau untuk mengatasi kontrol hazardnya. Branch prediction digunakan untuk mengurangi penalti akibat instruksi percabangan seperti PEQ R4, R0 labelnya. Karena pada pipeline, instruksi berikutnya sudah di-fetch sebelum hasil branch diketahui, maka prosesor melakukan prediksi jenis branch prediction-nya, yaitu static prediction dan dynamic prediction. Jika prediksi benar, tidak ada flush dan performa tetap optimal. Jika prediksi salah, instruksi yang salah harus di-flush dan terjadi branch penalty. Keuntungan dari ini adalah mengurangi dampak kontrol hazard,
dan menjaga CPI mendekati 1. Mungkin itu presentasi dari kami, kelompok. Ya, mungkin itu presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.